Bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Kena petulah kan lu. Itu namanya karma. Gua minta tolong kalian tonton dulu sampai habis supaya tidak ada miskom, dan ini hanyalah opini gua terkait storynya Atta Halilintar. Atta Halilintar kehilangan jutaan followers usai posting ulang soal Vanessa hamil duluan dan sindir Fuji. Halo semuanya, apa kabar nih? Yang sudah like dan subscribe. Fakta populer, semoga selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Atta Halilintar saat ini menghadapi hujatan dari netizen. Ia diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten yang dibuatnya. Pacaran lama-lama tapi gak dikenalin sama keluarga. Jangan ya. Dan baru-baru ini juga mengungkit tentang Vanessa Angel. Akibat dari hal ini, Atta tidak hanya menerima kritik tajam, tetapi juga kehilangan jutaan followers di TikTok dan Instagram. Hujatan dari netizen mengakibatkan Atta harus memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak berniat menyindir Fuji dalam konten tersebut. Selain di TikTok, Atta juga mengalami penurunan jumlah followers di Instagram akibat masalah ini. Terlihat ada penurunan signifikan dalam jumlah pengikut Instagram Atta dalam beberapa hari terakhir, yang diduga berhubungan dengan konten yang dianggap menyindir mendiang Vanessa Angel dan Fuji. Beberapa netizen juga ikut mengomentari hal tersebut. Inilah tanggapan beberapa para netizen. Jujur ya guys, gue yakin kalian pasti udah nonton video konten dari Atta Halilintar yang katanya nih, dia lumayan kayak ngehujat si Fuji lewat video konten itu nih guys. Dan tentunya sekarang nih kayak Atta lumayan nyesel banget karena banyak banget yang ngehujat Atta gitu ya. Karena menurut gue pribadi pun sikap Atta itu terhadap Fuji tuh udah gak masuk akal banget gitu ya. Menurut gue sebagai sesama public figure, content creator, harusnya tuh sama-sama support, saling support dan gak saling menjatuhkan. Jujur apa yang dilakukan Atta menurut gue agak lumayan berlebihan karena dia mengajak orang-orang untuk sama-sama membenci atau nge-hate si Fuji ini. Gue bingung sih kayak oke, Torik sama Alia sudah menikah, udah bahagia gitu ya. Terus menurut gue selama ini pun Fuji pun diam-diam aja gitu ya, tidak pernah menyindir atau menyinggung pihak manapun gitu ya. Tapi kenapa sih Atta Halilintar harus memulai konten atau mulai mengkritik atau menghujat si Fuji lagi? Menurut gue ini agak lumayan tidak masuk di akal gitu ya. Dan barusan gue lihat juga di FYP gue gitu ya, bolak-balik. Ternyata nggak cuma itu aja nih guys, Nikita Mirzani pun mengajak semua orang gitu ya, atau lumayan mengecam si Atta Halilintar atas perbuatannya dia. Kalau di sini gue lihat bahwa si Nikita Mirzani itu ngebela si Fuji. Jujur gue pun sebagai orang luar gitu ya, gue melihat bahwa sebetulnya tuh Fuji tuh tidak bikin masalah apa-apa. Fuji tuh diem-diem aja. Tapi gue bingung kenapa banyak banget orang yang nggak suka sama Fuji gitu. Banyak yang bilang katanya Fuji aura maghrib lah, kemudian Fuji pansos lah sama Torik saat itu gitu ya. Jadi ini lumayan membuat gue cukup bingung gitu ya, kenapa Fuji harus dihujat. Dan gue juga bingung kenapa Atta Halilintar harus ikut-ikutan di pusaran kebencian untuk menghujat si Fuji juga nih guys. Dan akibatnya nih ya, karena nih kita berkoar-koar di sosial media dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar, katanya nih guys, Atta Halilintar tuh dalam semalam kehilangan sekitar 2 juta followers. Kebayang gak guys, 2 juta followers itu banyak banget gitu ya untuk seorang content creator sekelas Atta Halilintar. Dan menurut gue sebagai orang yang berkiprah di sebagai content creator, itu tuh merupakan impact yang sangat besar loh, kehilangan 2 juta follower. Jadi menurut gue Atta Halilintar harus berkaca dari kejadian ini gitu ya. Jangan mulai menge-hate orang gitu ya, jangan memulai kebencian karena itu nggak bagus. Dan yang gue dengar juga Atta Halilintar tuh katanya udah minta maaf juga ke media gitu ya terkait konten yang dia buat ini gitu ya. Dan kemudian kontennya juga sudah di take out. Tapi mungkin ini menjadi pelajaran juga untuk Atta Halilintar dan untuk semua content creator yang lain atau semua manusia di bumi ini gitu ya, kalau kita tidak berhak untuk nge-hate orang gitu ya, karena itu nggak bagus gitu. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua
Mungkin segitu dulu guys video kali ini. Gue pengen tahu nih pendapat kalian gimana soal Atta Halilintar yang ngehujat Fuji. Please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on the next video. Thank you guys. Postingan story Atta Halilintar jadi huru-hara guys. Ini sekarang gue mau gibah lagi. Buat kalian yang gak mau nambahin dosa dunia, cabut. Gue nggak tahu ini gue ngomongin ini tuh telat atau enggak ya. Cuma karena gue baru mau ngomongnya sekarang dan gue baru ngerti kasusnya gitu, jadi gue baru buat VT-nya sekarang. Jadi akhir-akhir ini guys, FYP gue tuh isinya bener-bener banyak banget, ruwet banget gitu ya. Dimulai dari El Cipa, kan, terus dimulai dari perceraian ini itu, si ini si itu, sampai story Instagramnya Atta Halilintar itu jadi sorotan publik. Disclaimer dulu ya, gue minta tolong kalian tonton dulu sampai habis supaya tidak ada miskom, dan ini hanyalah opini gue terkait storynya Atta Halilintar. Dan gue buat ini juga karena kalian komen di VT-VT gue yang sebelum-sebelumnya itu minta gue untuk speak up tentang kasus ini. Dan terserah kalian mau sependapat atau tidak dengan saya. Sebenarnya guys, gue itu paham maksudnya si Atta ngeposting story itu maksudnya tuh apa tuh, gue paham gitu. Cuman menurut gue ya memang seharusnya mungkin tidak harus diposting di story Instagram ya. Terlepas dengan SDM netizen Indonesia yang kadang kurang bisa menerima atau kurang bisa masuk gitu apa yang kita maksudkan. Jadi netizen Indonesia ini kurang lebih susah gitu ya untuk menangkap apa yang kita maksudkan dalam sebuah postingan gitu loh. Malah jadinya digoreng ke sana, goreng ke sini gitulah. Benernya guys, statement Atta itu bener kalau menurut gua ya. Di postingannya Atta itu tidak apa ya? Di storynya Atta tuh si Atta itu cuman bilang untuk tidak mengungkit-ungkit aib seseorang yang sudah tidak ada alias sudah meninggal gitu loh. Lebih baik didoakan, dikirim Al-Fatihah gitu-gitu. Cuma sayangnya kenapa itu komennya dia harus di screenshot, di crop, dan di post di story. Atta itu cuman komen di salah satu video di TikTok gitu ya kayaknya ya. Nah komennya itu komennya dia sendiri itu di screenshot, di post di Instagram. Padahal tulisannya Atta itu memang membela almarhumah Vanessa Angel gitu loh. Tapi malah jadinya digoreng sama netizen seperti seolah-olah Atta yang mengungkit almarhumah Vanessa. Padahal enggak. Ya itulah gue bilang, ngapain sebenarnya diposting gitu. Kayak lu kalau emang lu ngebelain Vanessa gitu ya udah gitu, nggak usah sampai diketahui publik. Makanya netizen juga banyak banget yang berprasangka dan beropini kayak ya udah kalau lu emang belain Vanessa kenapa harus sampai diposting, lu mau jadi pahlawan bla 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 gitu. Gue jadi penasaran itu postingan siapa sih yang dikomen sama Atta, bisa-bisanya jadi huru-hara lagi. Ngapain sih bikin VT-VT kayak begitu? Elah, sampah, bener sampah. Juga paham maksudnya si Atta ngepost itu di storynya tuh dia ngajak orang-orang, dia ngajak followersnya dia untuk tidak menyebarkan aib orang yang sudah tidak ada, aib orang yang sudah meninggal. Cukup didoain aja gitu loh. Cuma ya followers dan netizen itu pada banyak banget yang kagak paham. Emang gue pribadi sih ya kalau pas ngeliat potongan story-storynya si Atta itu ya memang storynya tuh agak-agak ambigu gitu guys. Jadi nggak kesana nggak kesini, udah di tengah-tengah aja gitu, ngambangnya kemana nggak tahu. Makanya akhirnya juga digoreng sama netizen. Aduh Bang Atta, lain kali kalau mau update story dipikirin dulu ya. Soalnya Bang Atta ini public figure yang bukan followersnya cuma 500.000, enggak, udah berjuta-juta, subscribernya juga berjuta-juta. Jadi pasti pandangan publik itu tertuju kepada Anda semuanya.